Oke, selamat malam, sore atau malam lah ya. Oke, baik. Hari ini kita mau lihat ini ya. Ini mungkin akan merubah semua peta apa yang sudah kita analisa sebelumnya ya. Termasuk hari ini kan kita harusnya bahas India, tapi mungkin kita akan lihat sesuatu yang lain ya. Oke, baik. Teman-teman lihat ya. Ini saya mengupdate aja kalau Trump sudah menang. Ya, ini udah dipastikan menang karena dia sudah menang lebih dari 270 electoral threshold ya. Electoral vote ya, bukan threshold nih. Ya, vote. Jadi dia udah menang 270. Ya udah sebenarnya sisa suaranya udah nggak perlu dihitung. Jadi udah pasti dia menang punya gitu. Karena kalau udah lewat dari 270 berarti dia udah itu udah ketok palu lah ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat indeks kita seperti apa. Itu langsung merespon ya. Langsung merespon. Terus habis itu emiten-emiten kita juga langsung merespon. Apa yang direspon oleh pasar yaitu ya mengulangi em, masa jabatan dari Trump di tahun 2017 sampai 2021 ya. Nah, kita lihat sebentar ya. 2012 sampai 2021 indeks kita ngapain? Ya, indeks kita itu nggak kemana-mana dan cenderung turun. Ya, teman-teman lihat ya. Ini 2017 ya, 2017. Ini 2017 nih ya. Ya, kemudian habis itu ini 2018, 2019, 2020. 2020 kan COVID ya. Masih di masa pemerintahan Trump juga turun. Kemudian habis itu 2021. Nah, setelah dia habis baru indeks kita berjalan. Teman-teman bisa lihat ya. Artinya indeks kita nggak kemana-mana selama dia menjabat. Ya, ini kita melihat pola loh ya. Kita melihat histori. Apakah histori itu akan berepeat kembali di kemenangan Trump di nanti 4 tahun yang akan datang? Kalau ya teman-teman tahu ya, orang kan nggak mungkin ya tiba-tiba berubah, bener nggak? Ya, apalagi kita lihat di masa-masa kampanyenya segala macam, kebijakan-kebijakan yang dia buat itu adalah, yaitu dia akan eh, kalau slogan yang sebelumnya itu adalah Make American Great kan, ya. Nah, slogan dia kali ini adalah Make American Great Again. Artinya ya kemungkinan besar kebijakan-kebijakan yang ada itu ya kurang lebih sama lah dengan apa yang sudah dia pernah dia jalankan di masa pemerintahan yang pertama. Oke. Nah, tapi memang kita harus akui ya, apa yang dia lakukan itu cukup membuat si Amerikanya itu ya kuat kembali gitu ya. Karena apa? Fokusnya si Trump itu adalah dalam negeri. Ya, fokusnya itu adalah dalam negeri. Jadi ya, teman-teman lihat penguatan US dollar ya. Mari kita lihat sebentar ya, penguatan US dollar mana? Ini 2000 mana? 2017 di sini ya 2017 ya 2017 sampai 2021 ya teman-teman bisa lihat ya ini adalah area di mana US dollarnya ya itu hampir boleh bilang itu kan sampai di ini yang waktu zaman COVID ya di mana US dollarnya naik lebih tinggi lagi jadi pelemahan pada rupiah itu cenderung akan terjadi karena apa karena ya fokus si Trump itu ke dalam negerinya. Jadi ya fokus dia memperbaiki semuanya dan ya kita harus akui lah ya bagaimana ya cukup piawainya si Trump ini dalam mengolah ya perekonomian ya. Mungkin ya kita harus akui lah karena 4 tahun itu membuat Amerika itu ya kembali lagi ya. Oke, nah beberapa ini kita balik dulu ya. Beberapa yang mungkin perlu menjadi catatan kita nanti ya ke depannya. Ini mau nggak mau kita harus apa review ulang terhadap banyak hal. Em, apa ya termasuk di dalamnya adalah ya saham-saham yang kayak apa yang tidak berhubungan dengan EBT dan lain sebagainya. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa rangkuman yang berhasil saya dapatkan lah ya dari kebijakan si Trump. Jadi kemungkinan besar akan kita rasakan dalam 4 tahun ke depan. Oke, ya yang di IG kalau misalnya nggak kelihatan, kayaknya coba saya kecilin ya, biar kelihatan. Tapi ini kecil banget ya jadinya ya. Tapi nanti coba kita lihat ya di IG kelihatan nggak ya? Oke, nah yang pertama adalah ini yang saya bilang Make American Great Again. Jadi artinya dia akan fokus pada dalam negerinya, ya fokus pada kebijakan-kebijakan yang akan membuat apa Amerikanya lebih besar lagi ya, lebih maksudnya memperbaiki apa yang mungkin kalau Demokrat itu kan lebih fokus ke ini ya, keluar ya.
Nah, Republik itu memang selalu fokus ke dalam. Ya, nanti teman-teman akan lihat ya, fokus ke dalam negerinya itu tentu perbaikan-perbaikan pada segala sektor di dalam negerinya. Ya, jadi ini akan fokus ke situ. Nah, kalau dia fokus ke dalam negeri, artinya kemungkinan besar akan ada penguatan pada US dollar. Dan itu sudah kita lihat nih. Pada teman-teman lihat ya, kalau di forex ya, itu makanya kenapa saya bilang kemarin kan saya lebih baik saya keluar. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah pada saat kemenangan si Trump. Peng gitu. Ini lihat di 1 jam. Teman-teman bisa lihat ya. Peng, 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 peng. Itu begitu sudah tahu Trump menang ya, itu udah terang semua udah turun. Betul nggak? Ya. Jadi ya ini belum capai target saya malah kan. Target saya di atas. Jadi ya artinya keputusan saya untuk keluar tidak ikutin ini ya cukup wajar ya. Maksudnya cukup apa ya pas lah gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat ya dalam 2-3 jam lah ya 3 jam tek langsung udah turun. Ya jadi kalau lihat hari ini mungkin turunnya juga mungkin belum akan selesai nih. Ya karena jelas ini udah mematahkan lumayan strukturnya udah lumayan patah gitu kan. Ya. Nah, ini Euro USD. Jadi artinya kalau kalau dia Euro USD-nya downtrend berarti euronya itu melemah, USD-nya menguat. Ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat USD Yen. Oke. Ini USD Yen. Ya sama ini dia juga dalam beberapa jam tuh gitu kan ya. Padahal sebenarnya udah turunnya udah bagus. Ya udah bagus tuh, tapi karena kemenangan si Trump, kalau kemenangannya si Harris atau Kamala Harris, harusnya ya dia ini capai TP kan, ya. Nah, tapi ini yang terjadi lihat tuh, ya berarti kan sebenarnya ini sebuah kejutan ya, sebuah kejutan. Jadi kalau market itu ya mungkin ekspektasinya ya nggak, moga-moga nggak Trump yang menang gitu kan, ya. Tapi ini kebalik gitu, kenyataannya realitanya adalah kemenangan Trump ya karena itulah makanya USD-nya menguat, yen-nya melemah ya. Kalau euronya udah melemah, yen-nya udah melemah, berarti penguatan USD kan. Kemudian kalau kita lihat AUD deh. Nih, AUD juga sama kan? Ya, bang 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 ke bawah semua. Ya, AUD kenapa bangkitnya agak cepat? Ya karena dia masih ada hubungannya sama komoditas yang satunya lagi yaitu emas. Ya, emas itu nih, teman-teman lihat ya. Ini Mas, Mas itu kan turun ya. Mas itu kan turun ya. Ini kemungkinan besar nanti akan turun lagi. Kenapa? Karena apa ya? Kalau dibilang nanti akan krisis, enggak. Kemungkinan besar para investor itu akan lebih cenderung memilih obligasi US dibandingkan dengan apa yang aset-aset seperti ini. Kenapa? Ya, karena ya itu tadi balik lagi ya. Karena fokusnya Trump itu ke dalam negeri, sehingga potensi untuk penguatan pada apa penurunan suku bunga segala macam itu mungkin tidak tidak akan terjadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Karena Trump itu apa ya fokusnya adalah peningkatan daya beli. Pokoknya dalam negeri itu harus harus kita harus bisa swadaya sendiri kayak 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 inilah kayak kayak Prabowo juga lah ya. Ya jadi dia butuh di dalam negerinya bagus. Dalam negerinya itu bagus. Nah nanti teman-teman akan lihat efeknya kemana-mana lah ya. Jadi nanti akan ada peningkatan pada inflasi. Ya, kenapa dia butuh inflasi? Karena biar ya, ada gairah, ada daya beli di situ. Ya, kalau sekarang kan diturunin terus tuh. Ya, diturunin terus. Dan Trump itu sudah bilang, The Fed itu seharusnya tidak menurunkan suku bunga. Karena dia nggak butuh. Dia nggak butuh itu. Ya, makanya dia mau mempertahankan agar inflasinya tetap besar. Ya, karena dengan inflasi yang besar, berarti ada dorongan daya beli. Ya, jadi nanti ya pabrik-pabrik itu bisa bisa cukup gairah lah karena inflasi kan pasti akan menaikkan harga-harga barang kan. Ya, jadi ada inilah ada sentimen untuk pabrik-pabrik itu untuk apa terus bekerja gitu. PMI ya teman-teman nanti akan lihat PMI untuk yang di sektor manufaktur itu pasti akan naik. Itu memang sudah dilakukan oleh Trump di periode 2017-2021. Itu periodenya dia. Kita lihat lah polanya itu harusnya ya namanya orang ya. Ini orang kan cukup ini ya, cukup auban ya kita bilang ya. Ya, lu orang mau ngomongin dia apa dipecat sama dia. Teman-teman masih ingat gak waktu di masa pemerintahannya dia kan sempat itu juga ya. Sempat bersih tegang juga dengan salah satu menterinya ya. Kemudian habis itu dipecat kan. Ya, jadi kayak kayak apa drama serinya dia.
ya you are fired gitu kan. Jadi dia dengan gampangnya melakukan hal itulah. Oke, nah kemudian habis itu berarti kalau dia mau make American great again, dia nggak mau Amerika cuma jadi pasar. Ya karena itulah nanti akan ada perang tarif, anti dumping itu akan dilakukan. Ya, 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 teman-teman lihatlah bagaimana dia perang sama si Cina, ya kan? Dia naikin tarif, Cina naikin tarif, kan? Jadi itu kan. Nah, kemudian habis itu kalau Cina perang sama Cinanya itu juga berdampak pada hampir semua negara, termasuk Indonesia. Teman masih ingat gak waktu dia melakukan perang tarif atau anti dumping terhadap komoditas-komoditasnya kita. Nah, karena itulah makanya ini yang perlu kita review ulang nih. Komoditas kita itu masih bisa masuk nggak ya? Ya kalau sampai dia anti dumping, berarti kan harusnya barang kita untuk masuk ke tempat mereka itu akan tinggi sekali pajaknya. Ya, apakah kita masih bisa bersaing? Gitu. Nah, terus habis itu teman-teman tinggal cek lah ya, ada nggak di negara yang mana yang komoditasnya masuknya dengan mudahnya? Ada nggak? Ya, nah kalau ada, misalnya kayak Australia gitu, teman-teman cek deh ya. Karena Australia itu kan adalah negara atau benua di mana komoditas itu berada juga kan. Nah, teman-teman cek ke belakangnya, karena saya belum dapat datanya nih. Australia itu kan adalah sekutunya si US kan. Apakah dia misalnya ngambil batu bara, kemudian habis itu dia memberikan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan ke kita. Kemudian komoditas-komoditas lain itu bagaimana dengan Australia? Ya, teman-teman cek ya. Nah, kalau sampai itu terjadi, artinya kita akan kalah saing. Ya, kita akan kalah saing. Nah, kalau kita kalah saing, apakah surplus neraca perdagangan yang terjadi sekarang itu masih akan terjadi apa enggak? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan oleh market kan. Karena itulah market udah lebih baik price in dulu. Ya, price in untuk apa? Kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Trump itu akan dilakukan lagi seperti yang dilakukan di periode pertamanya dia. Ya, itu ya. Jadi perang tarif, anti dumping segala macam. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa keadaan ekonomi saat ini, keadaan ekonomi kita terutama ya, kita bicara mengenai Indonesia lah ya. Keadaan ekonomi kita itu tidak sama dengan keadaan ekonomi waktu di 2017-2001. Waktu keadaan ekonomi 2017-2001, teman-teman kalau misalnya merasakan ya, ini kan harusnya cukup cukup masih cukup baru kan. Yang kita rasakan saat itu adalah ekonomi lagi bagus-bagusnya, cuman nggak bisa naik, ya. Jadi teman-teman lihat deh, kayaknya mentok aja, tapi bagus. Tidak seperti hari ini, daya beli segala macam masih terjaga, cuman nggak bisa naik aja. Jadi kalau teman-teman lihat GDP kita, lihat pertumbuhan ekonomi kita ya cuman di 5 ya nggak bisa naik lagi ke atas. Jadi mentok 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 gitu aja kayaknya udah maksimal banget gitu kan. Ya, tapi daya beli segala macam semua masih sama. Ya maksudnya masih cukup kuat lah di daerah situ. Kemudian keadaannya kita ya mungkin kalau lihat dari sisi sisi kelas menengahnya kita masih cukup besar di kelas menengahnya. Ya sampai akhirnya datang COVID kan. Dan waktu COVID pun teman-teman lihat deh. Ya kita malah spending. Betul ya? Kita malah spending. Nah, itu yang terjadi waktu 2017-2021. Nah, hari ini kita tahu ya, daya beli kita itu udah di bawah. Ini kalau terus kelas menengah kita juga turun kelas malah. Betul ya? Nah, kalau misalnya si Trump masih menggunakan cara yang sama, apakah kita cukup bisa bertahan di situ? Ya, paham ya? Oke, jadi keadaannya sudah tidak sama. Keadaan kekuatan ekonomi kita waktu atau global waktu si Trump itu di periode pertama sama periode sekarang. Itu kekuatan ekonominya sudah berbeda. Kayak misalnya contoh teman-teman lihat Cina deh, ya. Cina waktu 2017-2001 itu lagi jaya-jayanya. Ya, mau perang tarif, ayo gitu kan, diladenin kan, ya, diladenin sama dia. Nah, hari ini tentu berbeda. Hari ini sudah ada Evergrande ya, semua itu segala macam sudah sudah luar biasa lah. Ya, jadi ya dia Cina juga empon-potan, harusnya Amerika juga empon-potan. Menangnya Amerika adalah mata uangnya dipakai. Jadi dia bisa mencetak uang dengan mengeluarkan obligasi. Ya, nah itu yang saya bilang.
Kalau dia make American great again, berarti kan fokus dalam negeri. Kemungkinan besar obligasi akan diborong. Ya ini baru baru analisa saya loh ya. Saya kan bukan siapa-siapa nih. Tetapi kalau kita lihat pola yang ada, kemudian kalau sampai dia harus cetak uang, berarti kan dia harus ada ini kan, harus ada buffer untuk percetakan uangnya kan. Berarti kan dia akan menerbitkan obligasi. Dan kemungkinan besar itu akan diambil. Ya, kenapa? Karena ya itu lihat dari periode pertama 2017-2021 reputasinya untuk apa namanya membuat ekonomi Amerika great itu memang terbukti gitu loh. Ya, terbukti. Ya, karena itulah makanya kebijakan ini ya perlu perlu kita apa ya? Ya itu yang saya bilang lah, kita analisa ulang semuanya lah. Ya, kalau kalau gajah itu udah pasti punya dua ini kan, udah punya dua pertimbangan kan. Kalau Kamala Harris menang, dia akan begini. Kalau Trump menang, dia akan begini. Ya, kalau kita retail, nah ini masalahnya kan kita masih nimbang-nimbang dulu kan. Ya, apa yang harus kita lakukan ya? Ya, kita mesti melakukan riset ulang hampir boleh dibilang semua semua yang kita punya, termasuk batu bara apakah masih bisa. Kemudian habis itu untuk minyak segala macam bagaimana ya dan sebagainya. Itu kita perlu melakukan analisa ulang hampir boleh bang portofolionya kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti tahu bahwa Trump itu bukan pendukungnya EBT, energi baru dan terbarukan, tapi dia pro energi fosil. Nggak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya dia pro energi fosil. Ya, karena mungkin mungkin karena dia juga punya itu ya, punya mungkin underlying assets di daerah ini ya, daerah minyak-minyak itu ya. Kemudian habis itu kita lihat Amerika memang cukup kuat di minyak dia cukup banyak kan makanya kan punyanya namanya WTI kan ya, ya itu kan minyaknya khusus Amerika kalau misalnya kita lihat yang punyanya em, yang crude oil itu kan sebenarnya adalah yang punya Timur Tengah ya yang sering kita beli itu adalah yang itu ya dan sedangkan Amerika itu punya patokan harga untuk minyak mereka sendiri gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih yang kita akan lihat adalah dia akan pro energi fosil. Nah, apakah itu akan berdampak pada saham-saham energi fosilnya kita? Ya itu juga kita kita butuh ini ya, butuh menganalisa ulang. Nah, yang kita lihat selama ini pola yang terjadi adalah kalau harga minyak naik itu biasanya akan diikuti oleh harga batu bara. Ya, ini kalau kita lihat ya teknikalnya. Mari kita lihat sebentar ya. Ini saya pakai yang crude oil dulu ya. WTI-nya nanti kita lihat. Bedanya harusnya nggak tahu jauh. Nah, ini yang crude oil ya. Kalau teman-teman lihat crude oil, ini kan kurang lebih dia ada di sekitar support. Ya, ini di supportnya sih harga minyak. Ya, di daerah 64 sampai 66. Ya, kalau kita lihat WTI, sebentar WTI saya punya nggak? Oke, nggak ada. Kita lihat WTI ya. Tapi harusnya itu beda-beda nggak tahu jauh. WTI. Nah ini saya pakai yang mana ya? Udah pakai ini aja sama aja. Nih, dan teman-teman kalau lihat ya, ini kalau yang WTI itu kurang lebih ya di daerah-daerah support juga kan ya. Oke, sebentar. Hmm. Ya. Oke, dia kurang lebih di daerah-daerah support juga kan, sama seperti yang tadi yang crude oil kan, ya kurang lebih ya di daerah-daerah situ lah. Nah, kalau teman-teman lihat ya, secara teknikal, kok kayaknya dia kayak mendapatkan katalis gitu ya. Dengan kemenangannya Trump, ini kemungkinan besar akan dapat angin segar gitu loh. Angin segar dari katalis ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini apa? Ini yang tinggal tinggal menunggu keputusan suku bunga. Tapi ini udah di daerah support kan, 61, 65. Kalau yang crude oil itu ada di ya kurang lebih ya 60-an juga kan dan dia ada area-area support. Nah, apakah area itu akan menjadi pantulan untuk si harga minyak ya. Kemudian habis itu kita lihat yang lebih gede lagi. Nah, pada saat kita lihat gambaran lebih besarnya, harga minyak kok ada di daerah konsolidasi. Ya, ini pakai weekly deh biar yang IG bisa lihat. Oke, nah ya. Harga minyak kok ada di daerah konsolidasi? Apa yang dia konsolidasikan?
Ya, nah, ya ini mungkin yang kita bilang market discount everything. Lu mungkin nggak tahu kenapa dia konsolidasi kan, tapi kok tiba-tiba Trump bisa menang. Ya kan kita nggak tahu ya. Dia sudah konsolidasi dari tahun berapa ini? 2023. Habis itu kan nggak kemana-mana dia, cuma di situ-situ aja kan. Jadi yang kita butuhkan adalah konsolidasi plus katalis. Jadi ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan, karena baru akan menjabat itu tanggal 20 Januari atau berapa gitu lah, itu baru akan diangkat sumpah. Ya, jadi ya sebelum itu ya masih akan kebijakan pemerintahan yang lama ya. Nah, tapi ini kan kita lihat ya, dia udah di ujung nih. Kalau lu pakai triangle, pattern triangle apapun gitu ya, kemudian habis itu kalau kita pakai yang sering kita pakai itu adalah PCP kan, volatility contraction pattern kan. Nah ini kok udah terkontraksi di ujung nih. Betul nggak? Udah di ujung, tinggal meledak aja. Dia meledak kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, nah kalau lihat katalis yang ada, lah ini kok kayaknya ada kecenderungan dia meledak ke atas ya. Ya kan? Ada kecenderungan begitu ya, dia akan meledak ke atas. Nah, kalau harga minyaknya seperti itu, balik lagi. Berarti kita harus kemana? Saya mungkin akan agak-agak sedikit melepas saham-saham EBT, ya sedikit melepas di saham EBT dan mulai beralih ke fokus kita. Salah satu yang minyak itu adalah si Raja ya. Ya, kita mungkin akan berfokus ke situ. Si Raja itu sudah di mana ya? Sebentar ya. Kita kan masih tetap mau nunggu dia di daerah tuh ya, udah mulai naik nih. Ya, nggak tahu dia masih bisa turun nggak sampai ke sini nih 1400 1500-an. Ya, kalau nggak bisa, berarti daerah ini sebenarnya udah cukup untuk dia selesai. Ya, area ini sebenarnya udah kemungkinan besar area ini sudah cukup untuk dia selesai, yaitu di mana di 1550 sampai 1620 itu bisa jadi menjadi area yang sudah cukup untuk si rajanya kelar. Ya, karena katalisnya udah nongol hari ini saja. Coba kita lihat volumenya nongol nggak? Ya, tuh. Ya, volumenya sudah mulai membesar nih. Padahal sudah di daerah-daerah support kan, di daerah-daerah sekitar EMA 50 tuh. Ya, nah ini tinggal kita pantau dalam beberapa hari ke depan. Atau mungkin ya ini sebentar lagi kan mau ada pengumuman suku bunga kan. Lewatin minggu ini dah. Ya, lewatin minggu ini ya sembari kita terus itu ya memantau bagaimana si Trump nanti pasti akan itu kan ngomong lagi kan kebijakan-kebijakan dia yang lain dan lain sebagainya. Oke? Nah, kemudian yang keempat, dia bukanlah kalau Republik itu memang bukan ini ya, bukan partai yang senang perang gitu ya. Dan apalagi si Trump ini itu terkenal dengan religius ya, si Trump ini ya. Saya pakai tanda petik karena saya nggak kenal dia kan. Ya, kalau di luarnya kan kita lihatnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada perang. Ya, dan dia juga sudah ngomong kalau dia presiden, maka dia akan menghentikan perang Rusia Ukraina. Termasuk dia akan menghentikan perang Israel. Dan terbukti waktu dia menjabat 2017 sampai 2021 itu hampir boleh bilang tenang sekali. Betul ya, urusan perang-perangan semuanya nggak ada. Kenapa dia butuh itu? Karena kan ya balik lagi, karena dia pro energi fosil. Dia butuh memastikan kalau daerah-daerah tersebut itu tidak dalam keadaan yang gonjang-ganjing kan. Jadi untuk dia ngatur harga itu lebih mudah ya. Dalam tanda petik lagi ya, ngatur harga minyak itu lebih mudah. Oke, ya, karena itulah makanya ini mungkin kalau keluar ya minyak itu boleh boleh teman-teman perhatikan deh. Karena karena dia menang gitu loh. Ya, kalau Kamala Harris mungkin ya tetap akan kita di EBT. Tapi karena dia menang, ya mungkin kita akan ya balik lagi, balik ke daerah situ. Nah, kalau harga minyak naik, apakah harga batu bara bisa ikutan naik ya? Karena kalau batu bara, teman-teman kalau lihat batu bara ya, itu juga dalam keadaan konsolidasi. Yes, so, kayaknya saya ada ini. Coil. Ini nikel, ini batu bara bukan? Nah, ini. Ya, nih. Batu bara juga konsolidasi. Ya, konsolidasi cenderung downtrend ya. Kenapa downtrend ya? Karena di bawah EMA 200. Udah begitu aja ya. Nah, teman-teman juga lihat ya. EMA 20, EMA 50-nya kemana? Udah mulai mendatar. Ya, udah mulai mendatar. Nah, kalau dia udah mulai mendatar, saya pakai begini aja ya.
Kan dia udah mulai mendatar nih. Bentar, biar kelihatan. Ya, nah ini. Mungkin akan lihat ada pola triangle di situ. Ya, ya terserah teman-teman mau namain itu apalah. Nah, ini tinggal kita tunggu nih. Dia mau ke atas atau ke bawah? Nah, kalau bank ke atas sebenarnya cukup bagus. Ya, karena kalau ini kan korelasinya sebenarnya positif dengan harga minyak. Harga minyak naik, biasanya batu bara naik. Ya, karena ini adalah substitusi dari harga minyak kan. Harga minyak terlalu mahal, ya mau nggak mau apa mereka akan mencari substitusinya. Substitusinya adalah batu bara. Ya, nah itu harusnya harusnya cukup menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Tetapi makanya kita mau tunggu ke depannya ya beberapa minggu ke depan kita mau lihat seperti apa. Tapi kalau lihat dari teknikal, kedua komoditas ini either itu minyak dan either itu batu bara itu udah siap-siap tinggal tunggu dia mau meledak ke atas atau ke bawah gitu. Ya, yang kita harapkan ya pasti meledak ke atas ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa harga minyak yang terlalu mahal, dia akan cenderung mengarah kemana? Ya, mengarah ke krisis. Ya, mengarah ke krisis. Nah, kalau harga minyak mulai mahal, apakah swasembada energi dari Presiden Prabowo ini akan dipercepat atau tidak? Ya, kalau dia percepat, ya teman-teman berarti ya TAPG ya tetap kita hold dong. Benar ya? THPG kita akan hold. Jadi kemungkinan besar dia akan mempercepat biodiesel. Ya, nah mungkin yang lain-lain kayak bioaftur, bioetanol segala macam mungkin dia akan percepat juga itu. Karena kalau apa dilama-lamain berarti kan subsidi energi itu mungkin juga akan besar. Nah, soal subsidi energi ini kan nanti akan diganti jadi BLT atau apalah subsidi dengan gaya lain ya. Nah, teman-teman juga akan lihat dia akan mulai mempercepat subsidi gaya lain ini nih. Ya, kita belum tahu nih sampai sekarang cuman gonjang-ganjing soal subsidi energi kita itu dinikmati oleh orang kaya sekitar 100 triliun dan lain sebagainya. Ini mau dikemana ini? Nah, dengan kemenangan si Trump, apakah itu akan dipercepat apa enggak? Kita butuh tahu itu. Nah, kalau dia percepat, ya berarti kan kemungkinan besar akan ada inflasi kembali di Indonesia juga. Ya, kenaikan harga minyak pasti akan mendukung kenaikan harga-harga yang lain kan. Nah, ini kita tunggu ya. Oke, jadi ya katalisnya mungkin cukup bagus untuk harga minyak. Nah, apakah itu akan diikuti oleh harga batu bara? Kalau iya diikuti oleh harga batu bara, maka minyak kita masuk ya, batu bara pun kita mungkin udah bisa melirik ya. Salah satunya ya, yang mungkin kita lihat adalah si Indi. Tapi Indi hari ini yang harusnya kita bahas ya tidak terlalu bagus. Ya, ini turunnya lumayan nih. Kita lihat volume hari ini gimana. Oh, volume hari ini sih lumayan kecil sih ya. Cuma ini agak kaget aja isi India. Kenapa? Karena Indi itu adalah perusahaan batu bara, tetapi dia udah mulai mengalihkan batu baranya ke EBT, energi baru dan terbarukan. Memang kalau kalau kita lihat tren yang ada, itu kan harusnya memang sudah tren EBT kan. Semakin lama itu harusnya menjadi tren EBT. Ya, tetapi kan ini Trump masih 4 tahun lagi. Gitu. Nah, 4 tahun untuk fosil harusnya cukup bisa lah. Ya, teman-teman tahu ya, waktu konferensi COP itu berarti climate apa gitu lah ya, organization ya, itu ya. Kan Amerika mengundurkan diri kan. Maksudnya dia keluar dari COP. Itu zaman kapan? Zamannya si Trump. Karena ya itu yang kita bilang ya itu semakin mempertegas kita memang dia bukan pendukung dari EBT dan dia juga pernah mengeluarkan pernyataan kalau perubahan iklim ini sebenarnya bukan masalah fosil ya benar ya teman-teman cek itu banyak kok apa jejak digitalnya di internet teman-teman bisa cek itu. Oke, nah balik lagi tidak ada perang anti imigran ya anti imigran ya you know lah ya, teman-teman imigran-imigran yang ditangkap-tangkapin bahkan rasis itu begitu kencangnya kan di Amerika dan sampai hari ini. Nah ini tambah 4 tahun lagi nggak tahu eh, tambah kenceng nggak ya. Dulu kan dia ngomongnya adalah COVID itu adalah China flu kan ya, ya, sehingga rasisnya mulai naik gitu. Ya kemudian ya sekarang kita nggak tahu dia mau ngomong apa lagi gitu kan. Karena memang saking saking ininya ya, saking apa ya, saking dendamnya karena ekonomi Cina itu begitu bagusnya kan waktu itu dan sekarang gitu. Nah dia dia nggak seneng
Ya namanya itu ya kebanggaan terhadap sebuah negara ya dia tentu ya kan dia kan harusnya menjadi number one nih. Kok Cina mau maunya gitu kan diambil alih ya kita nggak ya dia mencoba untuk itulah ya untuk memutar kembali agar American great again. Nah, karena kebijakan itulah makanya dia akan pro inflasi. Kebijakan Trump itu adalah pro inflasi. Nah, pertanyaan Pak Nunu, Trump kan suka intervensi the Fed. Sebenarnya the Fed itu nggak bisa diintervensi, cuman dia suka mengancam ya. Ya itu sama kayak Bank Indonesia kan nggak bisa diintervensi kan, ya. Nah kemudian habis itu lebih suka suku bunga kecil dan potensi penurunan suku bunga malah akan lebih besar. Namun di balik itu apakah ini tidak akan terlalu berguna karena kebijakan? Iya betul, makanya ini yang dibutuhkan oleh si Trump itu bukan cuma penurunan suku bunga, tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana meningkatkan daya beli yang ada di masyarakat. Ya kalau daya belinya meningkat, suku bunga itu nggak penting. Ya inflasi juga nggak penting. Kenapa? Karena masyarakat mampu kok untuk menjangkau harga-harga itu. Dan buat namanya namanya itu ya pedagang ya dia ya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha itu kan adalah bagaimana dia bisa menaikkan harga agar dia bisa punya margin yang cukup. Pada saat dia punya margin yang cukup, lu mau suku bunga berapa tinggi pun nggak masalah. Betul nggak? Itu prinsipnya si Trump. Prinsipnya Trump ya karena itulah makanya waktu Fed itu mau mulai menurunkan suku bunga, kan dia langsung ngomong kan, nggak usah ya, jangan ya, ngapain lu turunin suku bunga gitu kan? Kalau misalnya lu turunin suku bunga, kalau gua sampai menang, si Powell kan mau dipecat sama dia kan, itu kan pada orangnya dia loh, orangnya si Trump juga gitu loh. Ya, ternyata, ya dia tetap turunin kan? Kenapa? Karena kalau nggak turunin memang keadaan saat itu, ya lu akan jauh lebih cepat untuk krisis ya kan? Tapi kan pemikirannya si Trump itu berbeda. Nah, tapi itu mungkin akan berlaku untuk di dalam negeri ya. Ya, kalau dia mempertahankan seperti itu, apakah di luar bisa bisa menerima itu apa enggak? Oke, itu kebijakan si Trump. Karena dia nggak pusing dengan inflasi, dia nggak pusing dengan suku bunga. Sama halnya pengusaha sebenarnya nggak pusing dengan inflasi, dia nggak pusing juga dengan suku bunga. Selama dia bisa menjual barangnya atau memproduksi barangnya dengan margin yang memang mereka inginkan. Kemudian habis itu begitu dilempar ke pasar, pasar itu bisa menerima harga itu. Walaupun inflasi tinggi, kalau pasar bisa menerima, ya tetap akan ada perputaran uang di situ. Ya. Nah, jadi ini yang kita mau lihat gitu. Nah, apakah si Trump itu mengulangi hal yang sama atau tidak? Gitu. Enggak, kalau ekonomi, kalau PMI-nya, manufakturnya semua berputar, ya harusnya pengangguran tidak ada, Pak. Ya, kenapa? Karena daya beli ada. Ya daya beli ada gitu loh. Nah itu makanya yang dilakukan oleh si Trump di 2017 2021 itu seperti itu. Yang dia dia lawan itu adalah yang di luar. Jadi barang-barang di dalam negeri itu murah, anti dumping kan namanya kan. Barang-barang di dalam negerinya itu murah, tetapi dia jual keluar itu bisa mahal. Bagaimana cara dia menjual lebih mahal? Ya, kalau lu nggak mau kasih gua komoditas dengan harga murah, maka harga komoditas lu yang masuk ke sini, masuk ke dalam negerinya, itu dikenain pajak tinggi. Ya, dikenain pajak tinggi. Sehingga ya kalau lu mau masuk ya, lu mau nggak mau, gua akan kenain lu pajak tinggi. Nah, jadi pengusaha-pengusaha mereka itu akan cenderung mencari ya sekutu-sekutu mereka. Makanya yang saya bilang kan tadi kan, coba teman-teman cek apakah Australia dikenain pajak tinggi juga? Setahu saya, dia nggak sempat perang dagang sama Australia. Ya, ya kalau teman-teman cek di itu deh, cek di internet ya. Teman-teman coba cek deh, ketemu nggak ya? Apakah Amerika perang dagang dengan Australia? Kayaknya enggak gitu loh. Yang dia perang dagangkan itu adalah yang komoditas ya. Itu terutama Asia, terutama Indonesia. Indonesia kan langsung dikenai suku bunga tinggi, apa pajak tinggi kan dengan komoditasnya kita. Kemudian Cina ya udah pasti, itu udah pasti tinggi. Tetapi dia memperlakukan Taiwan itu berbeda, gitu. Teman-teman coba cek deh. Ya, nah itu makanya kalau dia mulai lagi, ya pasti dia ingat lah, Indonesia, gua itu kan butuh butuh masuk ke negara gua kan, ya karena itulah makanya udah mulai. Ya ini apakah kita sanggup gitu loh. Kita sanggup nggak masih ngelawan dia? Nah, kemudian yang kedua,
ya mengenai komoditas, salah satu pendukungnya si Trump yaitu apa? Elon Musk. Elon Musk itu ngapain? Tesla kan. Tesla itu adalah electronic vehicle. Ya, nah ini yang mungkin agak-agak agak-agak em, kita mau lihat ya si Trump itu bagaimana membalas jasa si si Elon ya si Elon Musk ya. Karena Elon Musk itu butuh apa? Butuh nikel, ya kan? Butuh nikel kan? Nah, nikel itu bisa masuk nggak ke sana? ke ke US. Nah, kalau nikel bisa masuk ke US, ya mungkin akan berbeda ceritanya untuk saham-saham nikel. Ya hari ini mungkin si DKFT itu naik, ya saya nggak tahu juga ya. Apakah dia merespon itu dengan merespon katalis ini, yang kemungkinan besar nikel itu akan tetap diterima. Ya tetap akan diterima. Bahkan ada selentingan, Elon Musk itu mungkin akan jadi salah satu menterinya si Trump. Ya, ini kalau jadi kemarin itu saya udah sempat itu kan ngasih satu katalis ya. Di mana Hao Yun ya, Hao Yun itu akan menjadi pemasok prekursor untuk Tesla. Ya, pabriknya itu akan jadi di Desember 2025 ini. Hao Yun ini memang emitennya nggak ada di Indonesia. Emiten itu dia dia kalau nggak salah listingnya di di Shanghai ya, ya di Bursa Efek Cina sana. Tetapi dia ada kerjasama sama perusahaan lokal. Ya, teman-teman cek aja itu ya. Saya udah sempat share itu. Nah, cek apakah masih mungkin nggak? Karena Haoyun ini kan notabene perusahaan Cina kan, ya masuk ke US gimana? Ya kalau sampai dia bilang Indonesia yang kirim aja, ya berarti kan perusahaan Indonesia yang kirim. Nah, perusahaan Indonesia kena juga nggak? Ini yang butuh kita tahu. Nah, kalau nggak kena, harusnya nikel bagus. Ya, mestinya nikel bagus. Ini ya lo ya, ini yang kita mau lihat dulu ya. Nah, tapi ini baru kita bicara mengenai katalis-katalis ya. Ini belum jadi realita loh, belum jadi apa ya, belum jadi fakta di lapangan. Ya kalau itu menjadi, oh ini minyak bagus ya, mungkin nikel juga akan bagus karena salah satu pendukung dari Trump itu bergerak di bidang ini gitu ya. Nah mungkin kalau kalau dia sampai merespon itu ya mungkin kita akan lihat kayak minyak, batu bara, ya kemudian habis itu nikel itu mungkin masih akan bagus gitu. Ya, ini kita ngerespon itu dulu ya. Jadi ada peningkatan pada inflasi dan penguatan pada US dollar. Ya, penguatan US dollar ya udah menjadi apa ya efek lah efeknya. Kenapa? Karena penguatan pada sisi-sisi di dalam negeri mereka. Ya, jadi ya sangat mungkin gitu loh US dollar itu pasti akan menguat walaupun teman-teman lihat ada penurunan suku bunga nanti beberapa hari ke depan ya. 2 hari ke depan itu kan nanti ada pengumuman penurunan suku bunga lagi. Tapi itu tetap akan membuat obligasi US dan nilai mata uang US itu akan lebih kuat. Ya, karena based on pola yang sudah dilakukan oleh Trump di 2017 sampai 2021. Ini yang kita lihat. Oke, ini 7 hal lah, 7 hal yang teman-teman perlu perhatikan karena kemenangan Trump ini dampaknya ke Indonesia ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita wait and see dulu lah ya sampai minggu depan ya sembari mencari data yang lebih lengkap. Ya, data yang lebih lengkap ya kemudian habis apa-apa saja yang akan dia lakukan. Ya, kalau kalau lihat dari ini berita-berita yang ada, ini kan yang lama ya. Nah, ini deretan kebijakan Trump yang membuat penuh gejolak selama 4 tahun. Ya, apa itu? Ini ya, langkah pertamanya itu adalah dia mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang pendatang dari 7 negara mayoritas Muslim. Ya, ini ya ini banyakan dari ini sih, banyakan dari Timur Tengah dan Afrika ya. Oke, nah Mahkamah Agung mensahkan itu ya meskipun terjadi penolakan di mana-mana. Nah kemudian ini yang saya bilang ya, Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris. Ini yang itu yang COP itu loh ya, dia menarik diri ya di 2017. Kebayang ya, nah ini kayaknya bentar lagi pasti akan dia tarik lagi. Ya, jadi ya lu jangan harap EBT itu kayaknya gimana gitu kan. Oke, itu kebijakannya. Kemudian tanggal 20 Desember potongan pajak terbesar selama 31 tahun. Berarti kan dalam negeri ya, dalam negerinya. Jadi dia mencoba untuk menyelamatkan atau mendukung
ekonomi dalam negerinya, dari manufaktur lah, dari apalah ya, pengusaha-pengusahanya dia dia mencoba untuk seperti itu ya. Kemudian habis itu menerapkan bea masuk pada baja dan aluminium dari Meksiko, Kanada, Uni Eropa. Oke, ini udah mulai ya. Dia udah mulai perang dagang. Kemudian habis itu bulan Juni dia melancarkan perang dagang dengan Cina dengan menerapkan bea masuk 25%. Ya, 25%. Kemudian habis itu ya nih, jumlah pengangguran mencapai level terendah selama 50 tahun. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya yang tadi yang dibilang soal apa pengangguran tinggi di Trump itu nggak terbukti. Yang tadi yang saya bilang, kalau lu lihat pedagang ya atau pengusaha ya, dia sebenarnya nggak penting dengan inflasi. Dia sebenarnya nggak penting dengan suku bunga. Selama, ingat ya, bukan nggak penting di situ ya. Selama apa yang dia produksi, dia lempar ke pasar dan diserap oleh pasar. Itu itu yang penting gitu loh. Nah, kalau pengusaha masih masih bisa dapat uang, ya masih bisa dapat uang, ya udah mau naikin suku bunga juga oke gitu. Ya. Oke. Nah, dalam hal diplomasi, teman-teman lihat ya. Ini yang sudah ya. 6 Desember dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Oke, ini. Tetapi dia nggak perang loh ya. Benar-benar tidak perang sama sekali. Ini benar-benar tidak ada perang. Teman-teman lihat ya. Di 2018 menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran dan menetapkan kembali sanksi pada republik itu ya. Menginjakkan kaki di Korea Utara. Ya, sekarang kan semua orang takut ya dengan itu kan. Kemudian habis itu ini udah, ini enggak itu. Nah, habis itu ini yang gagal ya. Obamacare ya segala macam itu udah. Insiden publik ini banyak kan inilah. Banyak kan ya, soal rasis-rasis ya. Oke, nah ini Rusia, Ukraina dan pemasulan. Nah, ini. Nah, virus corona dan kampanye udah ini teman baca sendiri lah ya. Nanti saya share aja linknya. Tapi ini yang terjadi pada periodenya si Trump. Ya, tidak ada perang, betul tidak ada perang. Ya, tapi dia membuat perekonomian Amerika itu cukup oke. Ya, sepertinya Trump pro US lemah, tetapi reaksi pasar sebaliknya. Ya, karena kalau apa kalau lu membangun negara lu sendiri gitu ya, membangun indikator-indikator di dalam negara itu terus menguat, ya nggak mungkin direspon sebagai eh, mata uang yang lemah, nggak mungkin gitu ya. Apa dampak positif dari Trump untuk Indonesia? Itu yang mau saya cari, Pak. Ya, itu yang mau saya cari gitu loh. Tetapi kalau kita lihat dampak positifnya itu adalah ya kalau 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 lihat dari emiten aja lah ya, emiten ya. Ini yang sekarang yang kelihatan loh ya. Emiten ya, dia karena dia pro energi fosil ya, berarti kita akan lihat ke emiten-emiten yang sifatnya fosil kayak minyak ya. Nah, kalau minyak naik kan biasanya korelasinya positif dengan batu bara gitu kan. Nah, itu kita coba cek ya. Itu dulu gitu loh. Yang lain tuh hampir boleh tidak ada ya. Nah, habis itu yang korelasi yang kedua adalah ya emiten-emiten yang melakukan ekspor ke US itu pasti akan kena. Karena itu yang perang dagang kan. Di sini nggak sebut aja nih perang dagang sama Indonesia itu kapan. Ada kok dia menaikkan tarif untuk masuk ke ini. Tarif masuk ke US itu untuk produk-produk Indonesia itu tinggi langsung. Ya, kalau ini kan di sini baru ini kan, baru Amerika, baru Cina, Meksiko, Kanada, sama Uni Eropa kan, ya. Makanya ini kalau teman-teman lihat Australia belum ada gitu. Nah, coba cantik cek ya. Kalau Australia masuk, ya ternyata benar tidak tidak dia Trump itu oke gitu, lu masuk-masuk aja gitu kan. Tidak dikenakan tarif tinggi. Nah, ini masalah buat kita. Ya, karena kita adalah negara komoditas. Ingat itu. Ya, hidup hidup kita, APBN kita, banyak kan memang ekspor kita adalah ya devisa kita datang dari yang komoditas fosil ini. Gitu ya, lu mau lihat batu bara, tembaga, nikel, dan lain sebagainya itu ya dari situ. Itu datangnya gitu kan. Kalau yang baru kayak yang lain tuh ya paling kayak CPO. CPO doang yang bisa kita andalkan untuk ekspor non fosil gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, nah emiten-emiten apa kayak Medco, Elsa, ESA, ITMG, ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi mungkin saya akan lihat si Raja ya.
Ya kalau katalis-katalis yang di tempat-tempat itu, yang lain tuh kayak hampir boleh nggak ada. Tapi kalau raja itu katalisnya ada. Kebetulan ada ya katalisnya untuk si rajanya. Gitu ya. Oke, teman-teman sampai sini ada perannya nggak? Coba sebentar ya. Mari kita lihat sebentar ya. Ini yang saham-saham energinya coba kita cek nih ya. Medco enggak ya, ini hari ini malah turun. Kemudian Elsa hari ini juga turun, malah ngebreak malah ya. Elsa, Esa, Esa ini masih ke amoniak sih ya. Hari ini juga masih di situ-situ aja. Ini nggak tahu nih masih itu nggak sanggup nggak untuk lanjut ya. Oke. Kemudian habis itu apa? ITMG, ITMG kan batu bara ya. Batu bara juga masih di situ saja ya nih. Ini sama kayak Indi lah. Ya, ini masih di situ-situ aja. Makanya kita sedang menunggu sesuatu yang apa ya? Analisa kita gimana gitu ya. Direspon oleh market seperti apa. Kalau sekarang itu hampir bilang semua direspon negatif. Karena memang apa ya? Yang tadi Pak Kris tanya, dampak positifnya apa? Yang kita memang lihat tuh lebih banyak negatif dibandingkan positifnya. Kemudian habis itu keadaan kita itu nggak sama dengan waktu pertama dia menjabat di 2017-2021. Keadaan kita udah beda. Keadaan kita waktu itu lagi cukup strong gitu loh. Cukup strong ya karena itu makanya kita bisa keluar dari COVID dengan cukup elegan gitu kan. Nah, sekarang itu kan berbeda. Itu kan berbeda. Lu mau tarik utang, utangnya udah empot-empotan. Ya, benar ya? Daya beli turun, kelas menengah kita juga turun. Ya, jadi kalau di perang dagangkan ya mungkin mungkin ya ini yang negatifnya dulu ya. Mungkin saja krisis datang lebih cepat. Ya, nah tapi positifnya apa? Nah, kita tunggu nih. Ya, kita wait and see dulu lah. Ya, wait and see apa technical di sektor mana yang merespon. Ya, kalau sekarang kita lihat adalah sektor energi. Ya, sektor energi itu harusnya merespon, tapi yang kita lihat di Medco Elsa Esa itu nggak respon ya malah ya, malah akhirnya jatuh semua ya. Termasuk si Raja, Raja juga hari ini jatuh ya. Apa jadi naik ya? Oh iya, nggak malah naik ini si Raja. Ya, ada penolakan di situ. Ya, makanya ini kita kita mau nggak mau kita nunggu lah. Kita mau nggak mau harus mereview ulang. Ini udah akhir tahun lagi ya. Apakah masih ada apa window dressing apa enggak? Nah, oke ya. Nah, sekarang ya apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah fokus pada kebijakan dalam negeri kita. Ya, fokus pada kebijakan dalam negeri kita. Betul ya. Kayak contoh misalnya kayak makan siang gratis. Ya udah itu adalah katalis dalam negeri. Lu mau nggak mau lu fokus ke situ aja. Kalau fokus keluar itu udah fokus ekspor udahlah nanti aja. Ya, tapi lu fokus ke dalam negeri. Fokus ke dalam negeri kita adalah ya makan siang gratis itu. Itu adalah salah satu proyek atau program yang yang masih cukup mendatangkan katalis gitu ya kepada saham-saham yang berkaitan dengan program itu ya salah satunya yang kan saya sering bilang adalah susu kan ya susu berarti ya itu JPFA, Goto, TAPG kalau lu masih pegang ya itu kita kita masih di program dalam negeri aja. Kalau program di luar kayak misalnya energi segala macam ya udah nanti aja kita lihatnya. Ya. Oke, ya CPO segala macam ya itu ya karena program dalam negerinya kan makan siang gratis. Kemudian habis itu swasembada energi kan, berarti kan dia akan ya yang sudah berjalan kan adalah biodiesel. Ya, yang sudah berjalan biodiesel. Sedangkan untuk bioaftur, bioetanol segala macam ini yang masih belum pasti dia mau pakai apa ini. Bioafturnya itu terakhir dia sempat ngomong pakai apa ya, saya lupa. Bioetanolnya mau pakai tebu. Ya, nah tebu tapi nanti ujung-ujungnya adalah eh, apa gulanya terganggu kayak CPO gitu lah ya. Kemarin kan sempat terganggu tuh minyak gorengnya kan gitu. Jadi ya eh, ini yang sedang kita timbang. Tapi yang mungkin adalah yang cukup bijaksana kalau misalnya kita fokus ke hal-hal yang berkembang di dalam negeri. Ya, sembari menunggu kepastian dari pasar merespon kebijakannya si Trump. Karena Trump itu juga baru akan menjabat di Januari kok.
Ya, bukan bukan ini kan baru soal menangnya kan. Ya, dengan dia menang berarti pemerintahan Biden kan demisioner kan. Demisioner ya berarti udah selesai gitu kan. Kebijakannya ini kelar. Kemungkinan besar mungkin nggak ada window dressing juga kali kayaknya ya. Jadi kalau window dressing nggak ada, ya udah kita fokus aja dulu ke portofolio yang ada pada kita. Ya misalnya contoh kayak makan siang gratis, ya makan siang gratis berarti kan ada sih ada yang kita masih pegang, yang saya masih pegang sih masih adalah JPFA. Kemudian habis itu teman-teman juga masih bisa lihat susu-susu yang lain. Atau ada nggak yang masih berkaitan dengan si makan siang gratis ya. Nah, tapi kalau lu udah pegang JPFA udahlah selesai lah, nggak usah lihat-lihat yang lain lah. Nanti akhirnya jadi tumbang tindih. Nah, kemudian habis itu memang masih ada efek ke gotonya kan. Ya, nah cuman gotonya ini itu masih wacana. Kita bilang masih wacana karena belum jadi realita. Termasuk JPFA. JPFA juga belum 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 jadi realita untuk makan siang gratisnya. Pergerakan si JPFA hari ini itu baru merespon laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu baru merespon itu. Di mana laporan keuangan JPFA itu terus membaik kan, ya. Seiring dengan membaiknya pakan, kemudian bahan baku, kemudian membaiknya daging harga-harga daging ya. Terus habis itu yang yang bunuh-bunuh ayam itu namanya apa ya? Kulin atau kulen apa apa ya? Ya. Nah, itu dia membaik dan itu terbukti dengan laporan keuangannya. Karena itulah makanya kan kita merespon itu kan. Kemudian habis itu dia bagi dividen. Udah, nah habis itu kan kita punya kesempatan untuk masuk ya. Nah, next abis itu kalau lu udah masuk ke situ ya udah kita tinggal menunggu program si makan siang. Nah, sedangkan untuk si Goto kan di dalam program makan siang itu ada jatah buat ini, buat eh, Gojek ini ngomongnya apa ya? Ya, ada jatah kayak Gojek, Grab itu ada jatahnya ya. Kabarnya itu sekitar 1 triliun. Ya, nah tapi ini kan masih belum jadi realita, oke? Ini baru menjadi katalis, termasuk dari katalis untuk JPFA, katalis untuk Goto itu baru akan menjadi katalis. Ya, nah nextnya kita tinggal tunggu program itu berjalan. Nah, begitu program itu berjalan, kalau apa yang menjadi analisa kita hari ini menjadi realita, berarti market discount everything pasti akan memprice in pergerakan itu. Kalau dia udah price in, ya hati-hati, jangan sampai nanti dikejar-kejar lagi. Oke, nah termasuk di dalamnya adalah CPO. CPO itu adalah soal swasembada energi. Ini untuk dalam negeri ya. Nah, swasembada energi ya salah satunya pasti berkaitan dengan biodiesel. Kalau kita bicara mengenai biodiesel berarti bicara mengenai CPO, ya. Nah, kalau lihat harga CPO komoditasnya kan mensupport ya. Hari ini kan udah ngebreak. Memang memang Mbak, kalau dia akan swing low akan jauh lebih baik. Nah, kemudian kalau harga CPO merespon, ya direspon juga oleh musim. Ya, musim itu mendukung peningkatan produksi pada si CPO-nya. Ya, jadi kebutuhan CPO itu akan meningkat, tapi produksinya juga bagus gitu. Jadi mensupport dan itu kita lihat pada laporan keuangan dari TAPG, SMAR, kemudian DSNG, BWPT bahkan ya sampai itu juga bisa mendapatkan laba bahkan kan. Jadi kita lihat ya perusahaan-perusahaan CPO itu udah merespon laporan keuangannya. Berarti kita tinggal menunggu kan eh, pencadangan B40, B45 ya dan seterusnya gitu kan. Itu sentimen dalam negeri. Ya. CNMA juga akan terdampak. Kalau kita lihat ya dengan ini mesti ada perbaikan pada daya beli dulu sih Pak CMNA. Ya dia akan berdampak apa enggak? Ya ini tergantung dari penurunan suku bunga Bank Indonesia ini bisa berdampak nggak pada kegiatan perekonomian. Ya kalau 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 sekarang kita harus bilang ya beda banget dengan US ya. Mungkin beda juga gitu. Nggak tahu si Pak Prabowo ini ini nggak punya efek seperti si Trump ya. Kalau si Trump itu kan benar-benar mendorong manufaktur, pengusaha segala macam itu bergerak ya bergerak ya. Nah, oleh sebab itu kalau dia mau menggerakkan itu memang ya awalnya harus suku bunga rendah lah ya.
Tetapi di sisi yang kedua adalah harus ada peningkatan daya beli. Daya beli itu harus naik dulu, baru pengusaha bisa bergerak. Kalau nggak ada daya beli, ya stok di pabrik itu masih banyak, ya kan? Kalau itu belum keluar, kita nggak bisa memproduksi kan, betul nggak? Ya, jadi daya beli itu harus didorong dulu pertama. Begitu daya beli terdorong, otomatis pengusaha itu akan bergerak. Karena barang di pabrik, stok di pabrik, cadangan di pabrik keluar, ya kan? Nah, kalau keluar dia harus produksi kan. Nah, kalau dia harus produksi, maka akan mulai tuh yang bahan baku segala macam akan terdampak. Lu akan lihat dari peningkatan import bahan baku. Ya, kita akan lihat seperti itulah ya. Kalau import bahan baku sudah mulai naik, berarti manufaktur kita ada peluang jalan tuh. Ya, kalau di Indonesia kurang lebih begitulah ya. Nah, kalau manufaktur mulai jalan, berarti kan harusnya pengangguran itu akan berkurang. Ya, apa kita bilang lapangan pekerjaan itu akan naik. Otomatis itu akan naik. Ya, nah kalau lapangan pekerjaan naik, ya ini muter lagi ke daya beli. Mereka akan mulai bisa ya wisata lah dan lain sebagainya. Itu balik lagi nanti ke sirkulasi produksi barang itu. Itu kurang lebih gitu. Makanya sekarang ya mau nggak mau harus dilakukan adalah peningkatan daya beli. Ya, dan itu pasti akan dilakukan pertama oleh si Trump. Dia akan mendorong itu. Makanya teman-teman lihat ya, kenapa saya tulis di sini adalah peningkatan inflasi. Karena dia butuh itu. Butuh meningkatkan daya beli agar si pabriknya itu bisa bergerak. Kalau nggak ada yang beli, berarti barang-barang di pabrik ya tetap akan segitu. Dia nggak bisa memproduksi lagi. Kalau dia nggak bisa memproduksi, berarti kan bahan baku nggak masuk. Ya, bahan baku nggak masuk, berarti akan ada PHK, bla 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 segala macam kan ujungnya panjang itu. Tapi kalau lu daya beli lu naikin, ya otomatis akan ada pergerakan dari stok barang kan. Nah, stok barang bergerak, ya pabrik akan mulai memproduksi gitu. Nanti efeknya eh, muter lagi, yaitu siklusnya kurang lebih lah. Oke, ya. Nah, jadi ya untuk kali ini ya kita mungkin akan lihat ya itu dampak dari kemenangan si Trump itu mungkin akan cukup negatif untuk perekonomian kita saat ini, ya. Karena itulah makanya udah fokus kalau teman-teman mau fokus pada apa namanya pada apa namanya pada kebijakan si Trump terhadap komoditas, maka ya udah kita tunggu waktunya. Nah, sembarang kita tunggu berarti kan kita nggak kutak-atik dulu tuh. Kita fokus dulu dalam negeri. Ya, seperti yang itu ya Pak Kris bilang, ya udah kita fokus pada swasembada energinya, pada makan siang gratisnya itu dulu lah. Ya, daya beli kalau dolar melemah. Sebenarnya enggak juga sih Pak. Kalau dolarnya menguat, ya kalau dia pergi wisata itu dia bisa itu loh, dia bisa borong banyak gitu. Ya, artinya kalau dolarnya menguat pun sebenarnya nggak pusing. Karena mereka punya insentif ya. Kalau mereka punya gaji, ya otomatis mereka bisa melakukan pembelian. Ya artinya ada pemasukan dari mereka, pemasukannya cukup, mereka bisa beli. Jadi nggak pusingi soal dolar melemah, dolar menguat sih ya. Kalau 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 dilihat dari realita lapangan ya. Kemudian habis itu kalau kita lihat juga dari US dollarnya, selama Trump memerintah, kelihatannya US-nya itu US dollarnya tuh cukup terjaga. Cuma kita mata uang kita aja terus melemah. Ya, jadi cukup stabil gitu. Dalam negerinya itu cukup stabil gitu ya. Apa mata uang kita ya terus melemah. Nah, mata uang kita terus melemah sebenarnya itu juga sebuah daya tarik untuk ekspor. Ya, benar nggak? Mereka bisa beli lebih murah kan barang kita kan? Ya, tetapi masuk ke sana itu mahal masalahnya dikenain tarif yang lumayan tinggi itu ya. Nah, kemudian nanti didamping oleh pemerintah sana. Didamping. Jadi barang yang dia kan import dari kita kan komoditas. Ya, kemudian habis itu dijadikan barang jadinya dimurahin, didamping gitu. Ya, sedangkan barang yang dari luar dia anti dumping. Ya, dibikin lebih mahal barang-barang yang masuk dari luar. Termasuk barang-barang Cina itu segala macam dia bikin lebih mahal. Jadi lu jangan beli barang Cina tapi barangnya lokal gitu. Itu makanya akhirnya ya membuat industri mereka naik gitu loh. Dengan naiknya industri otomatis daya beli ada.
Gitu, kurang lebih lah ya. Ya itu prinsip ekonomi sih. Tapi yang kita mau lihat tuh sekarang ya balik ke portofolionya kita lah ya. Untuk Trump, ya kita mungkin akan lihat ya itu ya harga minyak apa emiten-emiten minyak itu mungkin akan kena dampak kan. Tapi ya kita tunggu dulu ya untuk memasuki itu. Toh harga optimal untuk salah satu emiten kita kayak misalnya kayak Raja kan kita masih menunggu dia di bawah juga kan. Nah, itu nanti ya. Nah, otomatis kan mau nggak mau ya kita fokus pada kebijakan dalam negeri aja gitu. Oke? Oke, teman-teman. Ya, ya ini mungkin hari ini cukup inilah ya, cukup ini mungkin jadi katalis paling baru lah karena baru menang kan. Awalnya sih saya juga pengennya adalah kemarah Haris yang menang ya. Kalau kalau Haris yang menang ya udah kita sosok aja tetap sama dengan analisa yang ada. Tapi ya ternyata Trump yang menang. Kalau Trump yang menang ya kita mau nggak mau harus analisa ulang lagi semuanya gitu. Ya, cuma mengantisipasi katalis baru aja pada pasar hari ini. Jadi ya kita lihat nanti hari Jumat ya. Ya, apakah kita masih bisa membahas India apa enggak? Ya, ya, moga-moga sih. Ya, memang memang indeks itu ada di daerah support, tapi ya ya nggak tahu lah ya. Mungkin apakah sekarang ini masih kaget gitu kan? Jadi ya mencoba untuk merespon. Ya, makanya kita coba lihat beberapa hari lah. Pokoknya 1 minggu ini udahlah kita libur aja dulu. Ya sampai nanti minggu depan ya biar pasarnya itu udah mulai menemukan gerakannya, udah mulai menemukan pondasinya. Baru kita mulai aja gitu ya. Udah ini mungkin ya kalau kalau balik ke 2017 2021 ya kalau buat trading sih memang bagus. Ya karena gonjang-ganjing pasar itu luar biasa. Ya, ya gitu aja lah ya. Oke, jadi ya ya ada lah ya, kalau kayak scalper itu kan seneng banget dengan gonjang-ganjing itu kan. Nah ini saatnya 4 tahun ke depan itu kita akan lihat gonjang-ganjing cukup banyak. Ya, oke teman-teman. Saya pikir sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Ini mungkin baru analisa saya ya. Teman-teman nanti bisa tinggal research ulang, analisa ulang ya. Masing-masing kan punya itu ya, punya punya basis untuk menganalisa ya. Ya tinggal dicocokkan ya. Kalau misalnya lu ada analisa yang lain, lu ada apa komentar yang lain, nanti tinggal itu ya. Ya, tinggal cek 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 aja ya. Nanti kita bahas-bahas juga. Ya, oke. Ya, sampai ketemu. Oh ya, sampai ketemu besok ya. Ya teman-teman ya, yang kelas, yang sama alumni jangan lupa ya. Oke, mau lihatnya juga Pak ya. Oke, sampai ketemu ya hari Jumat buat teman-teman yang lain ya. Oke, thank you semua. Saya izin pamit. God bless.